kalau ada di antara partai yang 3 dalam koalisi perubahan ini sekarang yang mencoba untuk mengkhianati janjinya, kita kira sangat mahal harga politik yang harus dia bayar nanti. Kenapa demikian? Jika sempat ada di antara partai yang ingkar janji, setelah demikian tampak dia serius mendukung Anies Baswedan, rakyat nanti yang menghukumnya. Sebab bagaimanapun partai ini setidaknya di saat pemilu tahun 2024 mendatang dia butuh suara rakyat. Ketika rakyat melihat ada partai yang pelin-pelan, ketika dilihat rakyat ada partai yang bagaikan balon, kalau dihembus gembung, kalau dihirup kempis, rakyat nanti tidak akan pilih partai-partai seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dan saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, Anies Baswedan sebenarnya sulit angkat bicara tentang sesuatu hal apalagi yang berkaitan dengan politik. Dia tampaknya lebih banyak ingin melihat, menatap dan berbaur dengan rakyat secara nyata. Tapi kali ini dia angkat bicara tentang pertemuan antara Surya Paloh, Ketua Umum DPP Nasdem, dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Sebelum kita bicara tentang hal ini lebih jauh, kita baca berita yang berkaitan dengan ini. Warta Ekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul Surya Paloh dan Luhut bertemu, Anies Baswedan ogah pusing. .2 Itu agendanya Pak Surya. Berita ini hari Kamis 16 Maret 2023. Warta Ekonomi Jakarta. Anies Baswedan angkat suara soal pertemuan Menko Marves Luhut Panjaitan dengan Ketum Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Selasa 14 Maret 2023. Anies tegaskan tak ada masalah dengan pertemuan tersebut. Bahkan Anies merasa tak perlu diinformasikan terlebih dulu apabila Surya Paloh kembali mengadakan pertemuan tertutup dengan Luhut. Jubir Anies yakni Henry Satrio menyebutkan, sebagai tokoh nasional, Surya Paloh harus membuka pintu kepada semua kalangan untuk bersilaturahmi, termasuk Luhut. Walaupun Luhut dipersepsikan sebagai tangan kanan Presiden Jokowi dan memiliki agenda tertentu. Itu kan agendanya Pak Surya Paloh. Kan boleh ketemu siapa saja, kata Henry di Jakarta Rabu 15 Maret 2023. Pertemuan Luhut Surya Paloh diketahui dari unggahan foto yang tersebar di media sosial. Elit Nasdem membenarkan pertemuan yang didahului dengan makan siang. Nampak dalam foto yang beredar kedua tokoh berbicara didampingi sejumlah pihak. Luhut didampingi juru bicara Jody Marhadi, sedangkan Paloh ditemani Wakil Ketua MPR Lestari Murdiat. Sebelumnya, kedua tokoh juga melakukan pertemuan tertutup, yakni di sebuah restoran di Wisma Nusantara dan di London. Pertemuan keduanya diketahui dari unggahan foto di media sosial. Ketika disinggung mengapa hingga kini koalisi perubahan belum deklarasi bersama karena telah menyatakan dukungan terhadap Anies sebagai bakal capres, Henry menilai hal itu menunggu dari dinamika parpol-parpol anggota koalisi. Parpol-parpol di dalam koalisi perubahan kan intens komunikasi, katanya.
Secara terpisah, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief meyakini pertemuan Luhut Surya Paloh tak membawa implikasi pada koalisi perubahan. Bukan pertanda pula bahawa koalisi perubahan bakal digembosi. Sekarang agak susahlah untuk pimpinan partai mengkhianati janji-janji dalam koalisi perubahan, kata Andi Arief. Ingat pemilu 2024 yang pelaksanaannya semakin dekat, lanjut Andi, para elit pada koalisi perubahan sulit untuk dipengaruhi pemerintah terkait Pilpres. Apalagi para elit koalisi bukan tipikal yang mudah menjilat ludah sendiri. Para tokohnya itu para tokoh yang menurut saya agak sulit dipengaruhi pemerintah kalau sudah bersikap, ujarnya. Memang banyak kita dengar bertebaran isu di tengah-tengah publik menanggapi pertemuan Surya Paloh Luhut ini, tetapi semua itu tampaknya telah dipahami oleh Anies Baswedan. Dan seperti dikatakan Andi Arief ini, memang kalau ada di antara partai yang 3 dalam koalisi perubahan ini sekarang yang mencoba untuk mengkhianati janjinya, kita kira sangat mahal harga politik yang harus dia bayar nanti. Kenapa demikian? Jika sempat ada di antara partai yang ingkar janji, setelah demikian tampak dia serius mendukung Anies Baswedan, publik nanti akan menghukumnya, rakyat nanti akan menghukumnya. Sebab bagaimanapun partai ini setidaknya di saat pemilu tahun 2024 mendatang dia butuh suara rakyat. Ketika rakyat melihat ada partai yang pelin-pelan, ketika rakyat melihat ada partai yang tidak punya pendirian, ketika dilihat rakyat ada partai yang bagaikan balon, kalau dihembus gembung, kalau dihirup kempis. Kalau ada partai demikian, rakyat nanti tidak akan pilih partai-partai seperti itu. Contoh ke belakang sudah banyak. Betapa banyak partai yang kita lihat yang tidak dicintai oleh rakyat gara-gara dia itu pelin-pelan, tidak punya pendirian, tidak punya sikap, berubah-ubah. Dengan demikian, memang sangat sulit kita meyakininya kalau pertemuan antara Surya Paloh Ketum Partai Nasdem dengan Luhut Panjaitan sebagai kaki tangan Jokowi yang akan membuat Surya Paloh berubah pikiran untuk tidak lagi mendukung Anies, tetapi berbalik masuk ke istana menunggu siapa yang akan didukung menurut Jokowi. Sulit rasanya kita meyakini itu akan terjadi. Kalau itu yang terjadi, tentu Pak Surya Paloh telah siap dengan konsekuensi dari publik kepada Partai Nasdem dan kepada dia sendiri sebagai seorang tokoh nasional, sebagai seorang wartawan senior, sebagai seorang pengusaha sukses. Tetapi tentu kita bertanya, untuk apa pertemuan itu? Bisa jadi tentang persoalan resapel, bisa jadi tentang persoalan yang lain-lain, bisa jadi. Memang banyak dari publik kita dengar menginginkan agar Nasdem ini benar-benar tidak lagi ada di dalam kabinet Pak Jokowi, supaya benar-benar pendukung Anies Baswedan, pendukung Partai Nasdem, pendukung PKS, pendukung Partai Demokrat nyaman. Dengan kondisi sekarang, setidaknya pendukung Partai Nasdem tentu ada yang kurang nyaman. Kenapa kurang nyaman? Karena dia merasa
partai yang didukungnya ini separuh kakinya di oposisi, separuh kakinya di penguasa. Tetapi kalau sudah keluar dengan baik-baik, pamit kepada kekuasaan, mengatakan bahwa untuk Pilpres 2024 dia mendukung Anies Baswedan yang diketahui selama ini adalah berada di luar kekuasaan, mungkin akan lebih nyaman. Dan tentu saja bagi PKS dan Demokrat akan lebih nyaman lagi. Tapi walaupun demikian, tentu ada hitung-hitungannya dari Pak Surya Paloh ataupun dari Partai Nasdem sendiri, yang publik tentu tidak bisa menyelami sampai ke sana. Sehingga dengan demikian wajar kalau Anies mengatakan itu agendanya Pak Surya Paloh dengan Luhut, bukan agendanya Anies. Dibiarkan saja katanya. Namun setidaknya kalau menurut publik, tentu sudah saatnya sekarang ini Partai Nasdem pamit dengan cara baik-baik kepada kekuasaan, karena Partai Nasdem tentu harus fokus lagi kepada pemenangan Anies Baswedan 100%. Tetapi kita juga tidak tahu masih beradanya Nasdem sekarang ini di kekuasaan, bisa jadi ini juga dalam upaya penguatan bagi kemenangan Anies Baswedan. Namun yang jelas kita yakin bahwa Surya Paloh, Partai Nasdem bukanlah tipe tokoh dan partai yang pelin-pelan. Kalau memang nanti langkah berbalik untuk tidak mendukung Anies yang diambil oleh Surya Paloh dan Partai Nasdem nanti, tentu Pak Surya Paloh dengan Nasdem telah siap sekarang ini dengan segala konsekuensi yang harus dihadapinya. Tetapi paling tidak untuk saat ini kita masih yakin bahwa Surya Paloh dan Partai Nasdem tetap 100% fokus mendukung Anies Baswedan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.